wabarakatuh. Now we are going to learn about biography text. Before we learning about it, Miss Maya want to ask you, do you have favorite actor, actress, idol, actor? And then if you have them, you can write in the biography text. How to make it? Let's see. First, our material, you can read, you can identify, you can exercise material about biography unit 5. There is the example of the biography. For example, K.J. Dewantara, Sista Iri, Madame Curie. This is the example of biography text. Okay, do you know how to make it? Before you make it, if you make it, you can be a master of biographer. Biographer is writing about biography. This is the Robert Caro. What is biography text? Jadi biography text itu adalah menceritakan tentang tokoh ataupun kerabat yang mempunyai nilai yang menurut kamu menarik. Ya, bisa dari pendidikannya, bisa dari masa kecilnya, karirnya, terus juga kematiannya. Jadi orang yang menulis biography itu, biography itu adalah disebut biographer. Are you interesting to be a biographer? If you're interesting, let's see. The function of biography text: mengetahui tentang cerita kehidupan tentang seseorang yang terkenal, to give many information about easily and educate reader. Kinds of biography, jenis-jenis biography. The first is short biography. Nah, this is the short. Jadi biografi yang pendek itu mengumpulkan tentang informasi penting seperti keluarga, figur keluarga, ayah, ibu, dan lain-lain, tentang backgroundnya, achievement, prestasinya, dan berkontribusi apa untuk seseorang, untuk masyarakat. Oke, yang kedua adalah long biography. Long biography, this is cover more detail about figures' lives, ya, seperti pengalaman seorang figur dan dari banyak peristiwa yang lebih panjang. Yang terakhir adalah autobiography. What is autobiography? Biography written by figure themselves, ya. Karakteristik biography. Yang pertama adalah about the real person, jadi bukan yang non-fiction, ya, orang yang nyata. Give the fact, kumpulkan fakta, bisa menjadi orang yang ketiga. Write on the first sentence namanya autobiography. Kalau misalkan orang ketiga, biography. Can use illustration gambar, ya, kalau bisa gambar autobiografinya. Tidak mesti pakai foto asli, tapi bisa digambar. Some acts non-fiction often include the notes to give more fact of background. Can you more like a fiction book? Dari segi bahasanya menggunakan past tense, ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat, bentuk paragrafnya. The first is orientation, perkenalan, terus events, peristiwanya, terus reorientation, dikenal ulang. Apa sih dimaksud dengan orientation? Orientation adalah untuk awal paragraf, ya, membuat make the person interested to read your writing. Mulai menyebutkan namanya, place, date, and birth. Oke, eventnya adalah you should organize chronological order, ya, berurutan. Mulai dari pengalamannya, mulai dari prestasinya, dan cerita-cerita yang menarik dari tokoh tersebut, ya. Presentation ada di paragraf terakhir adalah kesimpulan, conclusion about writer's comment, tentang komen kamu sebagai writernya atau sebagai biographernya.
dan diceritakan ulang lagi achievement-nya, contribution of people-nya apa. Oke, let's see. Nah, ini adalah contoh dari biografi. Nah, ini contohnya dari tentang Ki Hajar Dewantara. Biografinya adalah atau Raden Mas Wardi Suryaningrat. Let's see. Untuk paragraf pertamanya menceritakan tentang sangat penting ya, this is great reader attention, agar pembicara itu memperhatikan tulisan kamu di awal ya, menjelaskan bagaimana dia terkenalnya. Terus paragraf body atau main utamanya menceritakan tentang secara berseri ya, mulai dari masa kecilnya, mulai dari peristiwanya, pengalamannya, dan sampai dia dewasa dan lain-lain. Okay, next see the conclusion. Ya, the conclusion our material. Jadi paragraf ini fokus kepada bagaimana orang menulis tentang infection, tentang apa yang dia ingat. Optionalnya, you can also include your feeling about this person. Okay, ini adalah contoh soal biografi teks. Nah, ini adalah cerita tentang B.J. Habibie yang disebut dengan Habibie, yang lahir pada tanggal 25 di kalender Gregorian month 1936. Dia adalah presiden yang ketiga. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi. Lanjut dia menikah ya. Dia menikah. His father was a grower Gorontalo, bapaknya orang Gorontalo dan ibunya orang Jawa dari Jogja. Once he was 14 years old, sama 14 tahun, bapaknya meninggal, wafat. Mengikuti selama bapaknya meninggal, B.J. Habibie meneruskan belajarnya di nasional ya, di sekolah, pindah ke Jerman, jadi sekolah di Jerman tahun 1955 ya. Jadi dari Indonesia ke nasional. B.J. Habibie came to the library Indonesia for 3 months on leave. But his point, his acquainted with Hasri Ainun. Menikah dengan Hasri Ainun ya. The girl of Muhammad Basri. The second married 1962. Dan dia kembali lagi ke Jerman, B.J. Habibie. And his mate settled again for before moving off to Oberfosbach. Nah, tahun 1963 dia mempunyai anak namanya Ilham Akbar Habibie. Ya, masih ada ya. And later another son. Nah, anak yang kedua adalah Tariq Kemal Habibie. Pertanyaan pertama adalah where was B.J. Habibie born? Jawabannya adalah yes, good. Parepare ada di paragraf ke berapa? Yes, good. Paragraf pertama, Parepare. Oke, contoh yang kedua adalah tadi sudah dibacakan soalnya. What happened B.J. Habibie pada umur 14 tahun? Nah, kita cari kata kuncinya yaitu angka. Ya, 14 tahun. Ada di paragraf kedua. Apa yang terjadi? Ya, Habibie's father died. Jawabannya adalah yang A. Let's see. Nah, ini adalah when. When itu kapan dia menikah. Kita cari menikah tadi dengan siapa? Dengan Ainun. Ya, jawabannya adalah B. Ya, got married 1962. Oke, next. Siapa sih nama anak pertamanya? Nah, nih anak pertamanya ada di yang D. Ya. Kita lanjut lagi. Kata day di sini ini ya. Support the text on the top of refer to. Jawabannya adalah yang C ya. Oke. Untuk exercise for biography text, silakan kalian buka intro. Miss Maya buka soalnya mulai dari hari Selasa sampai hari Kamis. 5 soal. Boleh kalian kerjakan maksimal 3 kali untuk latihan. Thank you.